Tuan, Zheng Yuzi bersedia menyerah. Ge Han bersedia tunduk pada tuannya. Setelah melihat Jiang Hong menyerah, dia tidak hanya sembuh dari penyakit fisik yang tersembunyi, tetapi juga meningkatkan kekuatannya dalam jumlah besar. Di antara mereka, kekuatan beberapa kaisar abadi bergelar serupa. Dan yang terkuat adalah Geng Yu, tetapi itu hanya kekuatan lebih dari 200.000 naga bumi, jauh lebih sedikit dari kekuatan 300.000 naga bumi. Dan sekarang Jiang Hong telah menjadi tuan nomor satu di antara mereka. Tentu saja, kecuali Murong Yu, seorang cabul yang tidak dapat diukur dengan kenormalan. Alasan mengapa semua orang menyerah begitu cepat, kecuali kekuatan Jiang Hong yang meningkat, semua orang di dunia abadi ingin meningkatkan kekuatan mereka. Untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini, semakin kuat Anda, semakin lama Anda akan hidup. Tentu saja, jika Anda hanya meningkatkan kekuatan Anda tidak dapat membuat orang-orang ini menyerah. Namun, mereka hanya memiliki pilihan untuk menyerah atau mati. Siapapun, kecuali dipaksa, jika tidak, mereka tidak akan memilih untuk mati. Menyerah kepada Murong Yu sekarang tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi juga tidak akan mati. Terlebih lagi, Murong Yu ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang tak terbatas, dan juga merupakan pilihan yang baik untuk mengikutinya. Oleh karena itu, karena banyak alasan, semua orang akhirnya menyerah. Tentu saja, ada Geng Yu lain yang tidak menyerah. Pada saat ini, Geng Yu hanya memiliki ekspresi muram, melihat orang-orang berlutut di tanah dengan dingin, membiarkan Murong Yu mengekstraksi jiwa mereka. Dahulu kala, mereka semua adalah bawahannya, mengikuti perintahnya. Tetapi saat ini, mereka telah menjadi pelayan orang lain, melayani orang lain sebagai tuan. Geng Yu sangat tidak senang di dalam hatinya. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia sekarang menghadapi dua pilihan untuk menyerahkan Murong Yu atau mati. Dia tidak ingin menyerahkan Murong Yu, meskipun Murong Yu kuat, jauh lebih kuat darinya. Tetapi dia tidak ingin mati. Oleh karena itu, dia jatuh ke dalam situasi yang sulit. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia tidak akan melanjutkan situasi ini lama-lama. Segera, Murong Yu akan membuat pilihan untuknya. Murong Yu mengekstraksi selusin jiwa dari tahap akhir Kaisar Abadi satu per satu. Sejak saat itu, ia akan mengendalikan hidup dan mati orang-orang ini. Tentu saja, orang-orang ini telah menjadi pelayannya, dan Murong Yu secara alami akan menyembuhkan penyakit tersembunyi mereka. Di bawah kekuatan kehidupan, penyakit tersembunyi tersapu secara langsung. Ketika semua orang merasakan kemudahan tubuh mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan mereka terus meroket. Kekuatan naga bumi dari beberapa kaisar abadi bergelar mencapai kekuatan 300.000 naga. Meskipun jauh lebih sedikit daripada yang mulia abadi, dan kurang dari kekuatan naga bumi 700.000 milik Murong Yu, tetapi juga jauh lebih kuat daripada kekuatan kaisar abadi manapun. Bahkan jika itu adalah kekuatan alam yang terhormat abadi lainnya, tidak ada begitu banyak kekuatan naga bumi. Selain beberapa kaisar abadi bergelar ini, kekuatan naga orang lain kurang lebih telah meningkat, tetapi mereka belum mencapai kekuatan 300.000 naga bumi. Namun kekuatan naga mereka semua melebihi 200.000. Itu jauh lebih kuat daripada tahap akhir Xiandi umum. Terima kasih atas kultivasi guru. Merasakan kekuatan mereka sendiri yang kuat, semua orang dengan tulus berterima kasih kepada Murong Yu. Murong Yu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian adalah orang-orangku, tentu saja aku akan membesarkan kalian. Namun, ini hanya hal-hal sepele. Selama pusat kalian melakukan sesuatu untukku, aku berjanji untuk membiarkan kalian semua memasuki alam yang mulia abadi dan akhirnya naik menjadi dewa. Semua orang mengucapkan terima kasih lagi. Namun, jelas bahwa tidak ada dari mereka yang mempercayai kata-kata Murong Yu. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Abadi, dan telah mengembara dalam keadaan ini selama bertahun-tahun. Mereka tahu betapa sulitnya untuk menerobos alam abadi tertinggi. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk melangkah ke alam Xianzun. Tidakkah kalian percaya? Melihat wajah semua orang, Murong Yu secara alami tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, adalah normal bagi mereka untuk tidak mempercayainya. Apakah kalian tahu sudah berapa lama aku berkultivasi? Kurang dari 100.000 tahun,
mungkin, jauh kurang dari 50.000 tahun. Kata Murong Yu ringan. Waktu yang dia bicarakan secara alami adalah waktu di dunia peri. Waktu yang dipercepat tidak masuk hitungan. Selama 50.000 tahun, dia telah berkultivasi dari seorang pemuda biasa yang fana menjadi seorang pria kuat dengan 700.000 kekuatan naga bumi. Apa konsep ini? Semua orang tidak dapat menahan napas, dan terkejut dengan kata-kata Murong Yu. Mereka telah berkultivasi selama ratusan miliar sebelum mereka memiliki kekuatan naga yang begitu sedikit, dan waktu kultivasi Murong Yu kurang dari sebagian kecil dari mereka, tetapi kekuatannya jauh melampaui mereka. Pada saat ini, mereka bahkan lebih jelas menyadari ketidaknormalan Murong Yu, dan di dalam hati mereka semacam harapan bahwa mereka dapat menembus alam keabadian tertinggi benar-benar muncul. Namun, itu hanya harapan. Auzu.com. Tadi kamu lihat ratusan ribu kaisar abadi. Apa kamu tahu berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk berkultivasi ke alam kaisar abadi? Mereka awalnya adalah orang-orang biasa, tetapi karena mengikutiku, kekuatan mereka melambung tinggi dan menjadi alam kaisar abadi sekarang. Petik 2. Mereka hanya butuh puluhan ribu tahun untuk berkultivasi ke alam kaisar abadi. Zheng Yuzi bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Murong Yu mengangguk. Sekarang, pertanyaan apa yang kamu miliki? Atau, apakah kamu pikir aku tidak bisa menjadikanmu dewa dan dewi? Semua orang terdiam, lalu saling memandang, semua melihat kegembiraan di mata semua orang. Mereka semua tahu bahwa mengikuti Murong Yu, mungkin mereka benar-benar bisa menjadi peri, atau bahkan menjadi dewa. Dengan metamorfosis Murong Yu, hampir mustahil untuk naik ke dewa. Mendengarkan kata-kata Murong Yu dan yang lainnya, mata Geng Yu berkedip di samping mereka. Waktu pelatihan Murong Yu benar-benar mengejutkannya. Selain itu, dia juga berpikir bahwa Murong Yu mungkin menjadi dewa. Dan meskipun dia adalah orang yang melaksanakan hukuman, dia masih belum mendengar apapun tentang terobosan tertinggi abadi yang mulia. Bahkan, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa menerobos ranah abadi tertinggi dalam hidupnya. Melihat ekspresi Geng Yu, Murong Yu mencibir diam-diam di dalam hatinya. Alasan mengapa dia mengatakan begitu banyak, selain memberi Jiang Hong dan yang lainnya kepercayaan diri, memiliki makna lain, yaitu, dia ingin memberitahu Geng Yu. Kekuatan Geng Yu adalah yang terkuat di antara orang-orang, dan dia juga seorang pemain hukuman, bakatnya sangat tinggi. Murong Yu percaya bahwa jika dia bisa menaklukkan Geng Yu, maka Geng Yu pasti akan menjadi kekuatan besarnya sendiri di masa depan. Tentu saja, Murong Yu juga bisa menaklukkan Geng Yu dengan paksa. Namun, ada kesenjangan besar antara penyerahan paksa dan penyerahan sejati. Meskipun Geng Yu tidak akan menentang perintah Murong Yu setelah menaklukkan dengan paksa. Namun, ketika melaksanakan perintah, Geng Yu mungkin tidak bekerja terlalu keras, mungkin hanya mengatasi berbagai hal. Dan jika itu adalah penyerahan aktif, maka dia akan melakukan yang terbaik. Geng Yu, apakah kamu sudah membuat pilihan sekarang? Meskipun kamu adalah seorang penghukum, tubuhmu memiliki lebih banyak masalah daripada mereka semua. Aku dapat menjamin bahwa selama aku membantumu mengelola penyakit tersembunyi ini, kekuatan naga bumimu bahkan dapat ditingkatkan hingga 400.000. Selain itu, tanpa penyakit tersembunyi ini, kamu dapat terus meningkatkan kekuatanmu di masa depan. Karena kekuatanmu saat ini bukanlah batasmu. Murong Yu menjatuhkan bom raksasa lainnya ke Geng Yu, bom Geng Yu tercengang. Jenderal, menyerahlah. Mengikuti Tuan, pencapaian kita di masa depan pasti akan jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Bukan lagi kemewahan untuk menyebut diri kita sebagai dewa. Semua orang mendesak. Geng Yu merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Bawahanku sekarang membujukku untuk menjadi budak orang lain. Ini benar-benar aneh. Namun, apa yang dikatakan semua orang juga benar. Dia tidak ingin mati, karena dia tidak ingin mati, maka hanya ada satu cara untuk menyerah. Tuan, Geng Yu bersedia menyerah. Geng Yu merenung sejenak sebelum akhirnya berlutut di depan Murong Yu. Oke, haha, Murong Yu tertawa keras dan mulai mengekstraksi jiwa Geng Yu. Setelah mengekstraksi jiwa, dia mulai menyembuhkan, menempa tubuh Geng Yu. Tidak lama setelah ledakan itu, seperti yang dikatakan Murong Yu sebelumnya. Setelah penyakit tersembunyi Geng Yu disembuhkan, kekuatannya menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif, mencapai kekuatan 400.000 naga dalam satu gerakan.
Lebih dari kekuatan ratusan ribu naga dari sebelumnya. Geng Yu benar-benar menyerah, dan tunduk pada Murong Yu sampai akhir. Baiklah, di masa depan, jika kamu terus berlatih, kekuatanmu akan meningkat. Sekarang masih jauh dari batas. Pada saat yang sama, kamu seharusnya tidak memanggil tuanku, panggil aku tuan. Ya, tuan. Murong Yu mengangguk, lalu menatap Geng Yu, dan berkata, Geng Yu, apakah kamu pelaksana dunia kultivasi? Tuan, aku adalah pelaksana alam pemahaman Tianyuan. Geng Yu menjawab dengan hormat. Geng Yu, kamu adalah orang yang menghukum, dan bakatmu sangat tinggi. Seberapa yakin kamu untuk menjadi peri dan naik ke dewa? Tuanku, meskipun aku seorang pelaksana, aku tidak memiliki keyakinan untuk menjadi dewa. Bahkan jika aku hanya menerobos alam abadi tertinggi, aku tidak memiliki keyakinan. Wajah Geng Yu menunjukkan kepahitan, dan dia tidak berdaya. Jika demikian halnya, maka kamu memberiku kekuatan dunia kultivasi Tianyuan, kata Murong Yu ringan. Dia tidak memerintah, hanya berkata dengan nada bernegosiasi. Wajah Geng Yu menunjukkan keraguan, begitu dia menyerahkan kekuatan asalnya, dia tidak akan lagi menjadi hukuman. Namun, karena Murong Yu telah berbicara sekarang, jika dia tidak memberikannya, begitu Murong Yu marah, dia mungkin harus menderita. Bahkan jika aku memiliki kekuatan sumber, aku takut aku tidak akan dapat menerobos alam abadi, apalagi menjadi dewa. Dan mengikuti Tuan, aku mungkin menjadi dewa. Karena Tuan menginginkan kekuatan sumber, dan kekuatan sumber tidak berpengaruh padaku, itu diberikan kepada Tuan, mari kita lihat apa gunanya kekuatan sumber Tuan. Pikiran itu berkedip, dan kemudian Geng Yu menggerakkan kekuatan sumber tanpa ragu-ragu, dan setelah segel diserahkan kepada Murong Yu. Geng Yu, mungkin kau bertanya-tanya apa yang kuinginkan dari kekuatan aslimu. Karena aku juga seorang penghukum. Aku akan membiarkanmu melihat sekarang, apa yang kuinginkan dari kekuatan aslimu. Sambil berbicara, Murong Yu mengambil kekuatan asli dari dunia kultivasi Tianyuan ke dalam dantiannya. Dantian adalah tempat penyimpanan kekuatan, dan setiap orang akan melindungi dantian dengan baik. Karena begitu dantian dihapuskan, maka kekuatan orang ini akan dihapuskan. Ketika Murong Yu menembakkan kekuatan sumber ke dalam dantiannya, semua orang melihatnya, tetapi mereka semua tampak bingung, dan mereka sangat bingung. Namun, mereka juga tahu itu, terutama penguasa asli kekuatan sumber, Geng Yu, tahu bahwa kekuatan sumber adalah jenis kekuatan yang berbeda. Jika Anda menyerbu ke area kemaluan, itu akan mengacaukan area kemaluan, dan bahkan area kemaluan akan dihapuskan. Namun, meskipun mereka bingung, mereka tidak berbicara, tetapi menatap Murong Yu dengan tenang, mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Murong Yu. Boom! Sementara mereka bingung, mereka melihat tubuh Murong Yu bergetar hebat, dan aura yang kuat meledak dengan ganas, berpusat pada tubuh Murong Yu, menyapu ke segala arah. Semua orang terkejut hebat, terkena kekuatan besar ini, mereka tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur. Pada saat ini, kekuatan naga bumi muncul di atas kepala Murong Yu. 700.000 hantu naga bumi semuanya muncul di langit dalam sekejap, menyebarkan gigi dan cakar mereka yang menari-nari, melayang dan meraung, memancarkan aura mengerikan yang mengejutkan dunia. Ketika semua orang bertanya-tanya mengapa Murong Yu menunjukkan kekuatan naga, suara keras keluar dari kepala Murong Yu lagi. Semua orang hanya melihat bahwa kekosongan itu terkoyak, dan naga hantu itu terus-menerus keluar dari kekosongan. 10.000, 20.000, 50.000. Akhirnya, ketika kekuatan 100.000 naga muncul, retakan di langit dipulihkan. Kekuatan 800.000 naga. Zheng Yuzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Yang lain terkejut dan tumpul. Selama beberapa napas ini, kekuatan Murong Yu telah meningkat lagi, dan dia telah meningkatkan kekuatan 100.000 naga bumi. Sungguh menakjubkan, sangat menyimpang. Benarkah ini? Ini terlalu tidak normal. Untuk sementara waktu, semua orang menatap Murong Yu dengan mata menyimpang. Saya merasa bahwa goncangan yang mereka terima hari ini jauh lebih kuat daripada goncangan yang akan mereka alami dalam kehidupan ini jika digabungkan. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa ranah Murong Yu masih dalam ranah tahap awal Xianjun. Tuan, apakah Anda telah memurnikan kekuatan sumber?
Bisakah Anda menjadi hukuman bagi banyak ranah kultivasi? Geng Yu bertanya dengan ngeri, melangkah maju. Murong Yu mengangguk, apakah Anda sekarang tahu mengapa saya menginginkan kekuatan asli Anda? Anda berada di ruang harta karun saya untuk saat ini, saya merasa bahwa saya akan menerobos. Sebelum kata-kata itu jatuh, Murong Yu mengguncang tubuhnya dan menghilang di depan semua orang. Tuan akan segera menerobos. Semua orang saling memandang, saya tidak tahu level apa yang akan dicapainya setelah dia menerobos. Berapa banyak kekuatan naga bumi yang akan ditingkatkannya? Alam adalah yang kedua, dan yang terpenting adalah kekuatan naga bumi. Tuan hanya berada di tahap awal Raja Peri. Jika dia menerobos ke tahap tengah Raja Peri, kekuatan naganya harus menembus 1 juta, kan? Xianzun sama dengan yang kuat di masa-masa awal. Saya menantikannya. Semua orang menebak, semua wajah menantikannya. Tampaknya terobosan Murong Yu lebih diantisipasi daripada terobosan mereka sendiri. Dengan desir, Murong Yu telah tiba di ruang sumber alam kultivasi Tianyuan. Saat itu, dia memotret kekuatan asli dunia kultivasi Tianyuan ke dalam dantiannya, dan sebelum dia bahkan dapat berbicara, kekuatan asli dunia kultivasi Tianyuan menyerah kepada Murong Yu. Karena dia telah melihat asal-usul alam kultivasi Huaxia dan banyak lainnya, dia tidak ragu untuk memilih untuk menyerah. Oleh karena itu, Murong Yu langsung menyempurnakannya. Langsung menambahkan 100.000 kekuatan naga bumi ke Murong Yu. Awalnya, batas ranah awal Murong Yu adalah kekuatan 700.000 naga bumi. Secara teori, sebelum dia menerobos ranah, dia tidak dapat terus meningkatkan kekuatannya. Namun, dia telah meningkat. Apakah itu karena dia melanggar batas lagi? Tidak demikian. Setelah menyempurnakan kekuatan asli, ranah Murong Yu mulai mengendur. Ranah mulai mengendur, yang berarti ranah mulai menerobos. Dengan cara ini, batas Murong Yu tidak ada lagi. Ledakan. Ketika Murong Yu sepenuhnya mengendalikan dunia kultivasi Tianyuan, bakat dan bakatnya sekali lagi meningkat dengan selisih kecil. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang catatan tubuh surgawi yang kacau. Pencerahan. Sejak saat itu, ranah yang telah mengganggunya untuk waktu yang lama, tetapi juga karena pencerahannya tentang catatan tubuh surgawi yang kacau, kali ini, itu mengendur. Auzu.com melihat tubuh Murong Yu bergetar terlebih dahulu, dan kemudian aura yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari sebelumnya meletus darinya. Ledakan. Serangkaian naga hantu muncul di kehampaan di atas kepala Murong Yu. 800.000, 900.000, 1 juta. Setelah dia menerobos alam, kekuatan naga buminya dengan mudah menembus angka 1 juta. Kekuatan 1 juta naga bumi tidak lebih dari kekuatan umum di tahap awal Xianzun. Dengan kata lain, hanya dalam hal kekuatan, Murong Yu sudah menjadi peri. Namun, kekuatan Murong Yu sebenarnya bukan hanya kekuatan 1 juta naga bumi. Perlu diketahui bahwa ketika dia hanya memiliki kekuatan ratusan ribu naga bumi, rata-rata Immortal Venerable tidak dapat membantunya. Saat itu, Murong Yu dapat dengan mudah melawan Immortal Venerable tahap awal. Namun sekarang, Murong Yu memiliki banyak kepercayaan diri, dan dia baru saja mengalahkan Yan Yu. Membunuh yang kuat di tahap awal Immortal Venerable semudah membantai seekor ayam dan seekor anjing. Sekarang, bahkan orang kuat di tahap tengah Immortal Venerable dapat bersaing untuk 1 atau 2. Ditambah dengan kecepatan dunianya sendiri yang tak tertandingi, mustahil bahkan bagi peri tahap tengah untuk bunuh diri. Murong Yu berdiri dengan senyum di wajahnya. Namun, jika itu adalah peri tahap akhir, aku tidak bisa melawannya. Jika peri tahap akhir ingin membunuhnya, dia mungkin jatuh. Sangat disayangkan bahwa kali ini dia telah menembus alam kecil, dan bahkan alam peri tahap akhir tidak dapat masuk. Kekuatan 1,1 juta naga bumi dapat dengan mudah membunuh para bangsawan abadi awal biasa dalam hitungan detik, bahkan jika itu melawan para bangsawan abadi dengan kekuatan naga bumi lebih dari 1 juta, mereka dapat dengan mudah dibunuh. Murong Yu tersenyum. Ya, kekuatan naga buminya hanya meningkat 100.000 lagi, mencapai titik 1,1 juta. Cukup menakutkan. Ada banyak orang jahat di dunia kultivasi Tianyuan. Bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak memiliki banyak poin bintang. Namun, duniaku tidak akan pernah membiarkanmu terus ada.
Murong Yu mencibir, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih seluruh dunia kultivasi Tianyuan dalam waktu singkat. Tiba-tiba, di seluruh alam pemahaman Tianyuan, para penjahat dengan peringkat bintang yang relatif tinggi, tidak peduli apapun status mereka, semuanya meledak menjadi awan darah, benar-benar mati. Terlebih lagi, setelah membunuh orang-orang ini kali ini, Murong Yu tidak lagi meninggalkan ingatan itu. Sebaliknya, mereka secara langsung mengubah ingatan orang-orang yang relatif dekat dengan orang jahat. Biarkan mereka juga tahu bahwa mereka yang meninggal adalah orang jahat. Mereka yang ingatannya telah diubah tidak merasakan bahwa ingatan mereka telah diubah sama sekali. Sosok Murong Yu berkedip, menghilang ke alam kultivasi Tianyuan, dan muncul di medan perang alam abadi. Kemudian, dengan sebuah pikiran kepadanya, Geng Yu dan yang lainnya di dunia Hetu Luoshu muncul di sampingnya. Tuanku, wilayahmu telah menerobos, dan itu telah menjadi semakin tak terduga. Ketika Geng Yu dan yang lainnya muncul, pada pandangan pertama Murong Yu telah menerobos dari tahap awal Raja Peri ke tahap akhir Raja Peri. Dan napas Murong Yu bahkan lebih tak terduga dari sebelumnya. Tuan, kali ini Anda menerobos, kekuatan naga bumi seharusnya melebihi 1 juta, kan? Jiang Hong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang lain juga menatap lurus ke arah Murong Yu, dan masalah ini adalah yang paling mereka khawatirkan. Itu baru saja menembus angka 1 juta dan mencapai 1,1 juta. Kata Murong Yu ringan. Meskipun dia senang di dalam hatinya, dia tidak ingin menunjukkannya kepada orang-orang ini. Yah, dia melakukannya seperti ini untuk menjaga identitasnya sebagai tuan, pikirnya begitu. Oh, kekuatan 101 juta naga bumi. Itu lebih kuat dari rata-rata yang mulia abadi. Semua orang mengangguk, hanya sedikit terkejut, dan kemudian pulih. Mereka telah lama terbiasa dengan metamorfosis Murong Yu. Jika Murong Yu mengatakan bahwa dia telah menerobos ke kekuatan 2 juta naga bumi kali ini, saya khawatir mereka tidak akan terlalu terkejut. Tuan, kekuatan Anda telah menjadi lebih kuat. Kali ini jika kita masuk jauh ke dalam aliansi para dewa, kita akan menjadi lebih aman. Tapi, apakah kita akan masuk jauh ke dalam aliansi? Geng Yu berjalan mendekat dan bertanya dengan hormat. Menyelam lebih dalam, mengapa tidak menyelam lebih dalam? Murong Yu tertawa. Meskipun Murong Yu ingin kembali ke Dazu sekarang, dan menaklukkan Sun Haoshan, komandan kamp pengintai, untuk merebut kekuatan aslinya, dan kemudian menguasai seluruh kamp pengintai. Tetapi apakah Sun Haoshan masih di Dazu? Murong Yu tidak yakin. Selain itu, sebelum Geng Yu mengatakan dia ingin menyelam lebih dalam ke Senmeng, sepertinya ada sesuatu di Senmeng. Jika mereka mampu mengganggu tindakan aliansi dewa melawan aliansi abadi kali ini, status mereka akan terus meningkat. Selain itu, menghancurkan pertempuran yang menentukan antara aliansi dewa dan aliansi alam abadi adalah hal yang paling ingin dicapai oleh Murong Yu. Meskipun karena kekuatannya yang meningkat, kekuatan Qian Kun Yin Yang Ding juga meroket. Dari generasi sebelumnya 100.000 pil podi per hari, sekarang telah meningkat menjadi 1 juta. Namun, berapa banyak master yang dapat diciptakan oleh 1 juta pil podi? Hanya 200.000 untuk perhitungan penuh. 200.000 kaisar abadi sehari. Dibandingkan dengan Sheng Zong, puluhan ribu orang di pengadilan surgawi dan istana iblis surgawi hanyalah setetes air di lautan. Yang diinginkan Murong Yu bukanlah beberapa kaisar abadi, tetapi sejumlah besar kaisar abadi. Semakin banyak kaisar abadi, semakin kuat kekuatannya untuk melawan aliansi abadi dan aliansi. Jelas, kekuatan Murong Yu masih jauh dari cukup. Dia ingin menggunakan kaisar abadi, sekte suci tanpa yang mulia abadi, untuk melawan aliansi dewa dan aliansi alam abadi. Sekarang bukan saat yang tepat. Karena, dalam dua aliansi utama, ada lebih banyak kaisar abadi di kedua sisi selain Murong Yu. Terlebih lagi, Murong Yu juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap beberapa tokoh terkemuka di alam yang mulia abadi dari Liga Dewa untuk meningkatkan kekuatannya. Geng Yu, jika kau ingin masuk jauh ke dalam aliansi dewa, apakah kau mendapat berita? Murong Yu menatap Geng Yu dan bertanya. Pada saat yang sama, yang lain juga menatap Geng Yu. Awalnya, Murong Yu mengajak mereka masuk jauh ke dalam aliansi untuk memata-matai berita. Hanya saja, kecuali Ku Geng Yu sendiri, tidak ada orang lain yang tahu berita spesifiknya.
Tuan, begini. Sebelumnya aku menerima pesan, yang mengatakan bahwa Shen Meng melakukan aksi di negara bagian Jiangkou mereka, yang tampaknya menentang Shen Meng. Namun, berita ini sulit dibedakan antara benar dan salah, jadi aku ingin secara pribadi pergi jauh ke prefektur Jiangkou untuk memata-matai berita. Dan jika berita itu benar, maka aku akan melakukan pekerjaan yang hebat. Ketika ditanya oleh Murong Yu, Geng Yu mengatakannya tanpa ragu-ragu. Hanya saja dia tidak tahu detail beritanya. Tuan, jika kau benar-benar mengetahui berita apapun kali ini, kau dapat melakukan pekerjaan yang hebat. Tuan, kau dapat melangkah ke dalam aliansi negeri dongeng. Geng Yu menyanjung Murong Yu dan berkata, tidak, kali ini pujian itu untuk kita semua. Yang terbaik, itu dapat membawa statusmu ke tingkat berikutnya. Kata Murong Yu ringan. Sekarang Geng Yu dan yang lainnya adalah orang-orangnya, dan promosi mereka tidak berbeda dengan promosi mereka sendiri. Tuan, karena Anda dapat mengandalkan kekuatan pemurnian sumber untuk meningkatkan kekuatan Anda, dan Komandan Kam pengintai kami juga merupakan penegak hukum. Jika Anda dapat mengalahkannya, atau menaklukkannya, kekuatan Tuan akan meroket. Geng Yu berkata lagi. Sejak orang ini menjadi pelayan Murong Yu, semua pikiran dan pendapatnya telah berubah, dan dia menjadi perhatian bagi Murong Yu di mana-mana. Murong Yu mengangguk, kesampingkan urusan Sun Haoshan. Ayo pergi ke prefektur Jiangkou sekarang. Segera, Murong Yu dan yang lainnya mengenakan pakaian Shen Meng dan setelah mengubah penampilan mereka, mereka terbang menuju Shen Meng. Sebenarnya, pasti ada banyak orang yang menyamar dan berbaur di wilayah satu sama lain. Ada banyak orang seperti itu di Liga Dewa dan Liga Abadi. Terlebih lagi, ada banyak mata-mata di setiap aliansi. Hanya saja orang-orang ini adalah orang biasa, atau orang-orang tingkat rendah. Ingin masuk ke puncak, hampir mustahil. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini, dan pasti ada mata-mata lain di antara para pemimpin puncak aliansi abadi dan Shen Meng. Hanya saja orang-orang ini bersembunyi sangat dalam. Kekuatan Murong Yu dan kelompoknya sangat kuat. Kecuali bahwa ia tampaknya berada di tahap awal Kaisar Peri, yang lainnya semuanya kuat di tahap akhir Kaisar Peri. Tim-tim seperti itu tidak jarang di medan perang. Karena kekuatan mereka, tidak ada seorang pun di aliansi alam abadi yang melakukan apapun kepada mereka, dan aspek Shen Meng tidak ada lagi. Selain itu, mereka biasanya terbang di ketinggian rendah, berusaha menghindari masalah. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, mereka tidak menemui masalah apapun, dan dengan cepat melintasi medan perang dan memasuki wilayah Liga Dewa. Tuan, haruskah kita langsung ke prefektur Jiangkou atau pergi ke depan dan menanyakan berita di kota ini? Murong Yu dan kelompoknya mengintai di depan sebuah kota besar, menatap kota besar di kejauhan seperti raksasa kuno yang bercokol di bumi. Kota ini memiliki lokasi geografis yang sama dengan Dazu di aliansi dunia peri, dan disebut kota Wuzhen. Itu adalah kota besar di prefektur Wuzhen, garis depan Shen Meng. Kita tidak memiliki token identitas yang sesuai, dan kita tidak dapat memasuki kota Wuzhen. Begitu kita mendekat, barisan besar kota Wuzhen mungkin akan memperingatkan kita. Zheng Yuzi berkata dengan suara yang dalam. Di Dazu, meskipun dikatakan bahwa ketika memasuki dan meninggalkan kota, tidak ada yang melihat token identitas. Tetapi ada pertempuran yang mengerikan yang menyelimuti seluruh kota. Mereka yang memasuki kota harus menunjukkan token identitas mereka. Begitu token identitas tidak sesuai dengan jiwanya sendiri, Dazen akan mengenalinya. Ada juga formasi besar seperti itu di kota Wuzhen. Oleh karena itu, mustahil bagi musuh untuk memasuki kota. Selain itu, bahkan jika mereka menggunakan token identitas orang lain, mustahil untuk meniru orang lain. Karena aura jiwa dan token identitas mereka sendiri tidak dapat konsisten. Kecuali mereka bergabung dengan Shen Meng dan menjadi bagian dari Shen Meng. Hanya saja itu terlalu merepotkan. Tentu saja aku harus masuk. Murong Yu tiba-tiba tertawa. Tuan, apakah Anda punya cara untuk masuk? Mata semua orang tiba-tiba berbinar. Itu jalannya, kata Murong Yu ringan, menunjuk ke depan. Geng Yu dan yang lainnya melihat ke atas, tetapi mereka melihat tidak jauh di depan, sekelompok kecil 10 orang membubung dari kota Wuzhen, dan terbang menuju medan perang di depan. Kekuatan pasukan ini cukup bagus. Ke-10 orang itu semuanya adalah Kaisar Abadi, dan bahkan ada yang bergelar Kaisar Abadi.
Tapi apa hubungannya mereka dengan kita memasuki kota Wuzhen? Jiang Hong menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung. Saya mengerti, Tuan, apakah Anda ingin menaklukkan orang-orang ini, dan kemudian membiarkan mereka membawa kita masuk? Zheng Yuzi berkata dengan kegembiraan di matanya. Jiang Hong menatap Zheng Yuzi dengan ekspresi tidak mengerti, dan berkata dengan ragu, tapi, setelah menaklukkan mereka, kita tidak memiliki tanda identitas, dan kita tidak bisa masuk. Apakah Anda ingin kita menjadi tawanan? Jehan memutar matanya dan menatap Jiang Hong dan berkata, dasar keledai bodoh, apakah Anda lupa Hetu Luoshu milik Tuan? Selama kita bersembunyi di dunia Hetu Luoshu, bukankah begitu? Bisakah Anda masuk? Jiang Hong tiba-tiba menyadarinya, dan Jing Xiao berkata sambil tersenyum, sesederhana itu. Kenapa aku tidak memikirkannya? Auzu.com, jangan banyak bicara, ikuti saja. Kata Murong Yu enteng, dan langsung menyusul. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka memasuki medan perang satu per satu. Bos, orang-orang di tim belakang sepertinya mengikuti kita, bukankah mereka mencoba mengalahkan kita agar memperhatikan? Sun Bocheng mendekati Zhou Xuantian dan bertanya dengan gugup. Yang lain juga sedikit gugup. Ada juga sedikit kegugupan di hati. Sebenarnya, dia sudah menemukan Murong Yu dan yang lainnya yang tidak jauh di belakang dan mengikutinya dan yang lainnya. Kecuali Murong Yu, yang lainnya semuanya adalah kaisar terakhir, dan bahkan Zhou Xuantian menemukan bahwa beberapa dari mereka telah mencapai ranah kaisar bergelar. Dan di pihaknya, dia baru saja mencapai gelar kaisar abadi. Meskipun kekuatan orang lain tidak lemah, dibandingkan dengan Murong Yu dan yang lainnya, mereka terlalu lemah. Sebenarnya, kekuatan tim Murong Yu yang mana yang tidak lebih dari jenderal bergelar kaisar abadi. Namun, untuk menghindari terlalu mengejutkan, mereka menekan kekuatan mereka. Bahkan, kekuatan mereka saat ini sedikit lebih lemah dari kekuatan mereka sebelumnya, hanya menunjukkan kekuatan tahap akhir kaisar abadi biasa. Orang-orang itu kuat, dan mereka adalah orang-orang aliansi, kita tidak mengenal mereka. Mereka seharusnya tidak mengganggu kita. Zhou Xuantian berkata dengan ringan. Namun, sebelum suara Zhou Xuantian jatuh, Sun Bocheng melihat Murong Yu dan yang lainnya mempercepat, dan dengan Swiss mereka dikelilingi oleh Murong Yu dan kelompoknya. Semuanya, aku tidak tahu apa maksudmu. Mengapa kita menghalangi jalan kita? Sebagai kapten, Zhou Xuantian berdiri dan menatap Geng Yu meskipun dia khawatir. Murong Yu hanyalah sosok kecil di masa-masa awal Raja Peri. Dia telah menyembunyikan basis kultivasinya dan bahkan Geng Yu tidak dapat melihatnya. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang jenderal bergelar Kaisar Zhou Xuantian. Oleh karena itu, dia langsung mengabaikan Murong Yu dan langsung menghadapi Geng Yu. Karena kekuatan Geng Yu, dia tampaknya menjadi yang terkuat di antara kelompok mereka. Tidak apa-apa, tuanku ingin menaklukkan kalian. Sekarang serahkan jiwa kalian, Geng Yu berkata dengan ringan. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Jiang Hong melangkah maju dan menatap Zhou Xuantian dan yang lainnya sambil tersenyum lebar. Bekas luka seperti kelabang di wajahnya bergetar, sangat menakutkan. Wajah Zhou Xuantian tiba-tiba menjadi suram, dan Sun Bocheng dan yang lainnya juga menatap Murong Yu dan yang lainnya dengan aura pembunuh, dan kemarahan yang tak berujung melonjak di hati mereka. Semua orang juga orang kuat di aliansi, kalian sudah terlalu banyak melakukan hal seperti ini. Dan, mungkin kalian tidak tahu bahwa tuanku adalah Xian Zun Dupeng, kan? Zhou Xuantian berkata dengan dingin. Apakah tuanmu abadi? Mendengar ini, Murong Yu sangat gembira dan bertanya dengan ringan. Diam, apa yang kau lakukan, kau boleh bicara di sini juga. Seorang pria kuat di tengah kaisar abadi menatap Murong Yu dan tiba-tiba berteriak. Murong Yu tiba-tiba tercengang, dan Geng Yu dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka ada yang berani memarahi Murong Yu. Apakah ini yang disebut mencari kematian? Hal-hal yang tidak hidup atau mati, tuanku berbicara, beraninya kau bersikap tidak tahu malu seperti makhluk yang rendah hati. Jiang Hong adalah orang pertama yang berteriak keras. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Kaisar Abadi yang sedang berbicara. Dalam perjalanan, Jiang Hong mengulurkan tangannya yang besar, merobek kekosongan, dan meraih kepala Kaisar Abadi jangka menengah dengan satu tangan.
Jika dia digenggam, kaisar abadi itu pasti akan mati di jangka menengah ini. Lancang, Zhou Xuantian sangat marah. Dia biasanya mengandalkan tuannya untuk menjadi abadi, dan dia sudah terbiasa menindas. Dia adalah satu-satunya yang menindas orang lain. Kapan gilirannya orang lain menindasnya? Dia berteriak marah, melangkah maju, dan menghantam dengan pukulan, menghantam tangan besar Jiang Hong. Jiang Hong menyeringai, keluar dari sini. Selama pidato, tangan besar kedua belah pihak saling beradu. Setelah ledakan yang keras, Zhou Xuantian menjerit, dan seluruh orang itu terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Sun Bocheng dan yang lainnya terkejut. Yang terkuat di tim mereka begitu rentan. Terutama kaisar abadi tingkat menengah yang telah berbicara sebelumnya bahkan lebih ngeri, berbalik dan melarikan diri. Namun, serangan Jiang Hong telah dibombardir. Setelah ledakan yang keras, kaisar abadi di tingkat menengah ini bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan diledakkan menjadi awan kabut darah, benar-benar mati. Dasar kau, dipukul ke kejauhan sebelum kejeniusan Zhou Xuan berdiri diam, dan melihat Jiang Hong langsung membunuh kaisar abadi tingkat menengah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk darah lagi. Namun, Sun Bocheng dan yang lainnya sangat takut sehingga mereka berdiri kosong di tempat, bingung. Melarikan diri, mereka tidak berani, dan mereka hanya tahu bahwa selama mereka berani melarikan diri, orang-orang yang ganas dan kejam seperti Jiang Hong akan segera mengambil tindakan dan membunuh mereka dengan bersih. Menyerah atau mati, melihat Sun Bocheng dan yang lainnya yang berwajah pucat, Zheng Yuzi dan yang lainnya mendekati masa lalu, aura yang kuat menindas masa lalu seperti gunung dan lautan, dan orang-orang yang tertindas seolah-olah mereka dihancurkan oleh gunung suci, dan seluruh tubuh diremas, berderit. Tampaknya hancur. Hanya saja Zheng Yuzi dan yang lainnya tidak bermaksud membunuh mereka. Jika tidak, aura puluhan orang kuat mereka akan menindas masa lalu, dan Sun Bocheng dan yang lainnya akan segera meledak menuju kematian. Aku bersedia untuk menyerah. Di bawah tekanan Jiang Hong dan yang lainnya, Sun Bocheng dan yang lainnya merasakan napas kematian. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak mau menyerah, Jiang Hong dan yang lainnya pasti akan membunuh mereka semua. Akhirnya, seorang pria kuat di tahap tengah kaisar abadi berlutut menatap Murong Yu dengan engah. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu bahwa Murong Yu, yang tampaknya memiliki bakat terlemah, adalah pemimpin kelompok mereka dan tuan mereka. Meskipun mereka menyatakan keraguan dan ketidakpahaman tentang hal ini, meragukan kekuatan Murong Yu, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat sebagai bawahannya? Saya juga bersedia menyerah. Kaisar abadi lainnya berlutut, menyatakan menyerah. Dengan mereka berdua memimpin, yang lain juga berlutut dan menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah. Termasuk Sun Bocheng. Pada saat ini, hanya Zhou Xuantian yang tidak menyatakan menyerah. Kalian, Zhou Xuantian menatap Sun Bocheng dan yang lainnya dengan ekspresi marah, membunuh. Apa kalian? Geng Yu berlari ke depan, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung meraih Zhou Xuantian di tangannya, dan dia mengulurkan tangannya dan menamparnya. Itu adalah langit yang redup dan langit yang gelap, aku tidak tahu langit itu. Setelah melirik Sun Bocheng dan yang lainnya, Murong Yu menarik jiwa mereka keluar dari tangannya. Biarkan mereka menjadi budak mereka sendiri. Murong Yu tidak tertarik pada orang-orang ini yang bahkan belum mencapai tahap akhir kaisar abadi. Karena ada begitu banyak kaisar abadi di bawah tangannya, tidak buruk bagi kaisar abadi ini. Sekarang Murong Yu tertarik pada kaisar Xiandi dan Xianzun yang bergelar. Kalau tidak, dia tidak punya niat untuk menaklukkan mereka sama sekali. Kali ini Murong Yu hendak menyelinap ke kota Wuzhen, dan baru saat itulah Murong Yu menaklukkan orang-orang ini. Namun, sekarang Murong Yu tertarik pada Zhou Xuantian itu. Sebenarnya, dia tidak tertarik pada Zhou Xuantian. Tetapi hanya tertarik pada Master Xianzun Zhou Xuantian itu. Apakah kamu menyerah atau tidak? Geng Yu menamparkan wajahnya, dan orang ini hampir bodoh. Tuanku adalah seorang yang abadi, dan aku tidak akan menyerahkanmu. Tuanku tidak akan pernah melepaskanmu. Mengandalkan tuannya, Zhou Xuantian terbunuh dan tidak mau menyerah. Dia bahkan bertaruh bahwa Murong Yu tidak akan berani membunuhnya. Geng Yu, lupakan saja. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Tangan besar itu terulur dan langsung meraih Zhou Xuantian dengan voli. Dasar sampah,
Hebat sekali kau mengira kau memiliki seorang Master Xianzun. Murong Yu mencibir, dan langsung memasukkan tangan besarnya ke tubuh Zhou Xuantian dan menyelam ke dalam ruang jiwanya. Ah, Zhou Xuantian menjerit seperti babi. Karena saat ini Murong Yu sedang dengan paksa mengekstraksi jiwanya. Tuan, tidak lama kemudian, Zhou Xuantian berlutut di depan Murong Yu sambil mengembuskan napas, wajahnya penuh rasa hormat. Ini benar-benar bersulang dan tidak minum anggur yang enak. Bukankah ini masih menyerah? Jiang Hong dan yang lainnya semua memandang Zhou Xuantian dengan jijik. Murong Yu melambaikan tangannya, menatap Zhou Xuantian dan bertanya, Zhou Xuantian, apakah gurumu sekarang ada di kota Wuzhen? Apakah ada cara untuk mengeluarkannya? Tuan, Zhou Xuantian telah mengubah gelarnya, memanggil Murong Yu sebagai tuan seperti Jiang Hong dan yang lainnya, dan berkata dengan hormat, guruku Du Peng ada di kota Wuzhen. Dia biasanya menghargaiku sebagai murid. Jika sesuatu terjadi padaku, seperti jika dia meminta bantuan, dia akan segera datang. Namun, meskipun guruku hanya seorang abadi awal, kekuatannya masih sangat kuat. Yang mulia abadi awal, Murong Yu tersenyum. Secara umum, Xianzun awal tidak menganggapnya penting. Selain itu, Murong Yu hanya bisa menaklukkan yang mulia abadi awal sekarang. Namun, kekuatan Murong Yu dapat dengan mudah membunuh yang mulia abadi biasa, tetapi tidak semudah itu untuk membuat yang mulia abadi ini menyerah. Zhou Xuantian, kamu segera menghubungi gurumu, mengatakan bahwa kamu dalam bahaya, dan memintanya untuk datang dan menyelamatkannya dengan cepat. Kata Murong Yu ringan. Ya, Zhou Xuantian telah menjadi pelayan Murong Yu, tidak dapat menolak perintah Murong Yu. Jadi dia segera menghubungi Du Peng. Du Peng adalah seorang tetua dari Shenmeng, dan tidak dikendalikan oleh pemimpin mereka, Ji. Faktanya, kecuali Ji menggunakan Thunder untuk mengendalikan beberapa Immortal Venerable di awal, dia tidak terus mengendalikan lebih banyak orang. Kemudian semua orang bergabung dengan Shenmeng secara sukarela. Sama seperti mereka yang bergabung dengan Immortal Alliance. Namun, kubu yang diikuti kedua belah pihak tidak sama. Saat ini, Du Peng sedang berlatih di kota Wuzhen. Hah! Zhou Xuantian dikepung oleh sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dari Immortal Realm Alliance di medan perang, dan hidupnya akan berada dalam bahaya setiap saat. Du Peng tiba-tiba merasakan jantungnya dan terbangun dari kondisi kultivasinya. Aku melihatnya mengulurkan tangannya yang besar dan meraihnya di udara. Kemudian sebuah jimat muncul di tangannya. Jimat ini dibuat olehnya menggunakan esensi dan darah, dan biasanya hanya murid-muridnya yang memilikinya. Digunakan dalam situasi darurat untuk meminta bantuan. Auzu.com. Setelah membaca berita di Fuluo dihancurkan oleh Du Peng menjadi bubuk. Sialan, bajingan mana? Du Peng berdiri dengan ganas, hendak terbang ke udara dan bergegas ke medan perang untuk menyelamatkan Du Peng. Dengan kekuatannya, memasuki medan perang, selama bukan untuk bertemu dengan Xianzun, sama sekali tidak masalah untuk menyelamatkan Zhou Xuantian. Namun, dia tiba-tiba terdengar bahwa aliansi dewa dan aliansi alam abadi tidak mengizinkan kekuatan alam mulia abadi memasuki medan perang. Jika dia memasuki medan perang, itu berarti menyatakan perang terhadap aliansi alam abadi. Pada saat itu, perang antara kedua belah pihak mungkin akan terpicu lagi, dengan korban yang tidak dikenal. Pada saat itu, aliansi alam abadi tidak hanya tidak akan membiarkannya pergi, bahkan aliansi dewa mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Ketika dia ragu-ragu, dia mengerutkan kening dan melihat ke dalam kehampaan. Sebuah pita cahaya samar melesat menembus kehampaan dan terbang dari kejauhan. Aku melihat Du Peng mengulurkan tangannya yang besar dan meraihnya di udara, yang merupakan jimat lainnya. Wajah Du Peng berubah drastis, karena ini adalah jimat kedua yang dikirim oleh Zhou Xuantian. Jika bukan pada saat kritis hidup dan mati, Zhou Xuantian tidak akan sering mengirim Fulu untuk membantu. Perlu dicatat bahwa Zhou Xuantian hanya memiliki 3 jimat secara total. Di medan perang, Zhou Xuantian dengan hormat berkata kepada Murong Yu, "Tuan, saya telah mengirimkan 2 jimat. Jika tidak ada kecelakaan, tuanku akan segera tiba." Murong Yu mengangguk dan melihat ke arah kota Wuzhen di kejauhan. "Tidak masalah, aku hanya murid seperti itu. Jika aku tidak menyelamatkannya, siapa yang akan menyelamatkannya?" Du Peng menggertakkan giginya dan segera menyembunyikan sosoknya.
Dia terbang keluar dari kota Wuzhen dan langsung bergegas ke medan perang. Terbang dengan cepat ke lokasi yang diberikan oleh Zhou Xuantian. Setelah gagal menyelamatkan, dia sudah dekat dengan tempat Zhou Xuantian dalam kesulitan. Namun, yang mengejutkannya adalah tidak ada fluktuasi kekuatan di dekat sini, apalagi apa yang dikatakan Zhou Xuantian, bertemu dengan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik aliansi abadi. Dan muridnya, saat ini, berada di sebuah gunung kecil lagi, melihat dirinya sendiri. Zhou Xuantian, ada apa? Du Pengfei bertanya dengan suara yang dalam. Dia merasa sedikit tidak senang. Harus dipahami bahwa dia mengambil risiko besar ketika dia memasuki medan perang. Dan jika Zhou Xuantian tidak berbahaya, itu hanya pesan palsu. Guru, apakah Anda di sini? Kami telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Melihat Du Peng akhirnya tiba, Zhou Xuantian langsung tersenyum. Setelah menjadi pelayan Murong Yu, Zhou Xuantian punya ide untuk menarik tuannya. Pikiran ini sangat menakutkan. Melihat senyum Zhou Xuantian, Du Peng secara naluriah merasa aneh, dan merasakan napas konspirasi. Dia membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi pada saat ini, boom, tiba-tiba, kekosongan di atas kepalanya terbuka. Kemudian, sebuah tinju hitam yang sebesar puncak gunung menghantam langit, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan meledak ke arah Du Peng dengan kecepatan kilat. Du Peng layak menjadi orang kuat di ranah yang mulia abadi, dan dia langsung bereaksi. Aku melihatnya meraung, tubuhnya meledak dengan ganas, tinjunya melesat ke langit, dan dia hampir pingsan. Boom! Hanya saja kekuatannya baru saja meningkat, dan sebelum dia dibombardir, tinju hitam besar itu telah ditekan dengan keras dan mengenainya secara langsung. Setelah suara keras itu, Du Peng mengeluarkan raungan yang mengerikan. Kemudian seluruh orang itu dipukul keluar. Darah menyembur liar di kehampaan. Serangkaian anak panah darah terus-menerus menyembur dari tubuhnya, sangat menakutkan. Ini karena dia menghadapi serangan balik dari kekuatannya sendiri. Baru saja, dia langsung meningkatkan kekuatannya, tetapi sebelum dia bisa meledak, dia sudah dihancurkan oleh tinju hitam itu. Kekuatannya tidak bisa meledak, itu hanya bisa mendatangkan malapetaka di dalam dirinya. Dalam sekejap, hampir semua meridiannya hancur, dan hampir semua kulit di tubuhnya hancur. Pukulan keras dalam sekejap. Sosok Murong Yu bergegas keluar dari kehampaan, seperti elang yang bergegas untuk makan, kilatan melesat ke sisi Du Peng, dan kemudian keduanya menghilang bersama Deng Peng. Ini adalah kekuatan Tuan. Dari awal hingga akhir, dari kedatangan Du Peng, hingga serangan tiba-tiba Murong Yu, hingga Du Peng dibombardir, dan akhirnya menghilang, Zhou Xuantian dapat dengan jelas melihat kejadian itu. Pada saat ini, dia benar-benar tahu kekuatan Murong Yu. Tuan adalah pembangkit tenaga listrik di alam yang mulia abadi. Tetapi dia sangat rapuh, itu benar-benar menakutkan. Apa kekuatan Tuan? Zhou Xuantian berpikir dalam hatinya, dan tiba-tiba hanya merasakan pemandangan di hadapannya berubah. Dia telah menghilang di medan perang. Berlututlah. Zhou Xuantian merasakan bahwa pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan kemudian dia menyadari bahwa dia benar-benar telah meninggalkan medan perang dan datang ke tempat yang aneh. Untuk pertama kalinya, Zhou Xuantian mendengar teriakan dingin. Dia melihat ke arah asal suara itu, dan segera, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Puff! Ketika teriakan dingin itu datang, Zhou Xuantian benar-benar melihat gurunya, Du Peng, yang berada di ranah Xianzun, berlutut di tanah tanpa moral apapun, dan di depannya, ternyata adalah Murong Yu. Ini adalah guru yang kuat. Melihat pemandangan ini, langit berputar, tetapi langit berputar. Dalam kognisinya, gurunya tidak takut pada langit dan bumi, dan kekuatannya sangat kuat. Mereka selalu menjadi satu-satunya orang yang membuat orang berlutut, tetapi di mana mereka akan berlutut. Tetapi sekarang, Du Peng benar-benar berlutut oleh teriakan dingin Murong Yu. Tidak, guru tampaknya tidak mau. Zhou Xuantian melihat ekspresi tidak rela, malu, dan marah di wajah Du Peng. Ternyata Tuan dipaksa berlutut. Itu bukan kemauannya, dan bukan karena dia tidak memiliki integritas moral. Namun, tempat apa ini? Tuan sebenarnya lebih kuat dari tuanku. Tuan tidak punya ruang untuk melawan. Tidak ada apa-apa. Setelah bereaksi, Zhou Xuantian bahkan lebih terkejut.
Seberapa kuatkah Murong Yu yang bisa membuat orang kuat di tahap awal yang mulia abadi berlutut tanpa perlawanan, dan masih tidak bisa bangun? Apakah sudah mencapai tahap akhir Xianzun? Murong Yu, yang merasa seperti sedang dalam ayunan penuh, sangat tidak normal. Faktanya, kekuatan Murong Yu begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah membunuh Du Peng. Namun, jika Du Peng, yang langsung ditekan seperti ini, berlutut di tanah dan tidak bisa bangun, itu tidak mungkin. Kecuali, wilayahnya menerobos lagi. Alasan mengapa dia dapat menekan Du Peng tidak dapat melawan, ini karena Du Peng telah terluka parah, dan dia berada di dunia Hetu Luoshu. Setelah memasuki dunia Hetu Luoshu, belum lagi Immortal Venerate awal, bahkan jika Immortal Venerate menengah bukanlah lawan Murong Yu, dia dapat dibunuh langsung oleh Murong Yu. Melihat Du Peng berlutut, dia berjuang dan melawan. Murong Yu tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia melangkah maju beberapa langkah, mengulurkan tangan besarnya dan meraih ruang jiwa Du Peng, dan mulai secara paksa mengekstraksi jiwa Du Peng. Ini karena dia tahu bahwa Du Peng adalah alam keabadian, dan tidak peduli apa yang dia katakan, Du Peng tidak akan menyerah. Daripada membuang-buang air liur dan berbicara omong kosong, lebih baik menarik jiwanya secara langsung. Ah, teriak Du Peng dengan keras. Namun, segera, saat jiwanya ditarik keluar, dia dikendalikan oleh Murong Yu. Kemarahan, keengganan, dan penghinaan di wajahnya semuanya menghilang. Berubah menjadi warna penuh hormat. Du Peng telah melihat tuannya. Du Peng dengan hormat memberi hormat kepada Murong Yu. Begitu jiwanya terkendali, bahkan jika dia adalah yang mulia abadi, dia tidak dapat lepas dari rasa hormat Murong Yu. Ketika dia melihat Murong Yu, tuan ini, dia harus memberi hormat dengan hormat, bahkan berlutut dan bersujud. Kekuatanmu telah dilawan. Sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Aku berharap kamu mendapat uluran tangan. Kata Murong Yu ringan, lalu meletakkan satu tangan di punggung Du Peng, dan kekuatan hidup yang tak terbatas mulai membanjiri Du Peng seperti gunung. Di saat yang sama, Murong Yu langsung mulai mempercepat waktu. Di bawah pengaruh percepatan waktu dan kemampuan perbaikan kekuatan hidup yang mengerikan, luka Du Peng dengan cepat pulih. Meskipun, lukanya sangat serius sebelumnya. Tetapi semuanya terluka secara fisik. Pikiran dan jiwanya tidak rusak dalam kekuatan. Namun, jika hanya daging, kekuatan hidup dapat dipulihkan sepenuhnya setelah beberapa kali pembilasan. Du Peng berterima kasih kepada Tuan karena telah menyembuhkanku. Du Peng bangkit setelah pulih dari lukanya, dan pada saat yang sama dengan hormat memberi hormat kepada Murong Yu. Baiklah, jangan selalu berterima kasih kepada mereka yang datang dan berterima kasih. Kalian semua adalah orang-orangku. Aku secara alami akan mengobati kalian jika kalian terluka. Selain itu, luka-luka kalian semua karena aku. Du Peng tersenyum dan berkata, Tuan, meskipun Anda hanya di tahap tengah Raja Peri, Anda terlalu kuat. Saya sama sekali bukan lawan. Du Peng terkejut. Sebelumnya, Murong Yu telah mengklaim keuntungan dari serangan diam-diam, tetapi dia terluka parah dalam satu gerakan. Ini menunjukkan kekuatan Murong Yu. Pada awalnya, Du Peng mengira bahwa Murong Yu adalah orang kuat di tahap tengah yang mulia abadi, tetapi setelah menjadi pelayan Murong Yu, dia menemukan bahwa Murong Yu memang hanya di tahap tengah penguasa abadi. Du Peng, meskipun kamu adalah yang mulia abadi, kamu masih memiliki banyak penyakit tersembunyi di tubuhmu saat kamu berkultivasi ke tahap ini. Aku akan membereskan penyakit tersembunyi ini untukmu sekarang, yang dapat meningkatkan kekuatanmu. Du Peng langsung sangat gembira. Du Peng berterima kasih kepada Tuan terlebih dahulu. Setelah itu, dia duduk lagi. Auzu.com. Sebagai seorang peri, dia secara alami mengetahui beberapa kondisi tubuhnya. Namun mengetahui bahwa Gui tahu, dia tidak dapat menghindari dan mengobatinya. Dan jika Murong Yu membereskan penyakit tersembunyi ini untuknya, kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Akibatnya, Murong Yu meletakkan tangannya di tubuhnya lagi, dan kekuatan hidup yang melonjak mulai menyerbu tubuh Du Peng dengan gila-gilaan. Setelah sekian lama, booming, tubuh Du Peng bergetar hebat, lalu 1,1 juta hantu naga bumi muncul di kehampaan di atas kepalanya. Du Peng berdiri, meraung panjang, lalu membungkuk di depan Murong Yu. Du Peng sekali lagi berterima kasih kepada Tuan karena telah mengizinkanku meningkatkan kekuatan 100.000 naga bumi. Kali ini,
dia benar-benar memuja Murongyu. Murongyu melambaikan tangannya dan berkata, Du Peng, di kota Wuzhen, apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia Abadi? Jika kamu kembali ke Tuan, aku juga punya beberapa teman di ranah Yang Mulia Abadi. Tapi hanya satu yang ada di kota Wuzhen. Jika Tuan ingin menaklukkannya, aku bisa mengajaknya keluar. Dengan kemampuan Tuan, aku bisa dengan mudah menaklukkannya. Kekuatannya hanya antara aku dan aku sebelumnya. Du Peng sangat cerdas, dan langsung mengerti arti kata-kata Murongyu. Baiklah, ajak saja dia keluar. Adapun alasannya, Anda harus mengetahuinya sendiri. Du Peng mengangguk, dan segera dia dan Murongyu muncul kembali di medan perang. Segera, Du Peng menyerang dengan jimat. Tidak lama kemudian, aliran cahaya terbang dengan ganas dari kejauhan dan muncul di samping Murongyu. Murongyu melihat ke atas. Ini adalah pria tua kurus, matanya berbinar, tetapi wilayahnya ditekan di almarhum Kaisar Xiandi. Namun, Murongyu dapat melihat keadaan sebenarnya dari lawannya sekilas. Du Peng, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang kamu dalam bahaya hidup. Tapi di mana kamu dalam bahaya sekarang? Yu Jingbo menatap Du Peng dengan sedikit kesal dan berkata tidak senang. Adapun Murongyu, dia, yang hanya di tahap tengah Xianjun, diabaikan lagi. Tapi itu tidak masalah, bagaimanapun, dia terbiasa diabaikan setiap saat. Yu Jingbo, apakah kamu tidak memperhatikan perubahan dalam diriku? Aku dapat memberitahu kalian bahwa kekuatan nagaku telah mencapai 1,1 juta, lebih dari 1 juta lebih banyak dari sebelumnya. Du Peng berkata dengan ringan. Namun, setelah mendengar kata-katanya yang samar, Yu Jingbo tidak polos. Melihat sosoknya bergoyang, dia bergegas ke sisi Du Peng, dan berkata dengan cemas, bagaimana kamu meningkatkan kekuatanmu? Ini jelas bukan kultivasimu, atau terobosan, apakah kamu memiliki petualangan? Pada saat ini, Yu Jingbo sangat bersemangat, dan kegelisahan di hatinya telah dibuang. Pada saat ini, dia hanya berpikir bahwa Du Peng memanggilnya untuk memberinya manfaat. Ya, tentu saja aku memiliki petualangan. Alasan mengapa kekuatanku meningkat adalah karena hubungan dengan Tuan. Du Peng menunjuk ke arah Murongyu di sebelahnya dan berkata, Tuan, wajah Yu Jingbo tiba-tiba berubah dan menatap Murongyu. Pada saat ini, Murongyu mulai. Boom! Tanpa berkata apa-apa, Murongyu mengambil gambar dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, Du Peng juga mulai. Kedua Immortal Venerable itu lebih kuat darinya, terutama kekuatan tempur Murongyu yang jauh lebih kuat darinya. Keduanya mulai pada saat yang sama, bahkan sebelum Yu Jingbo bereaksi, kekuatannya telah disegel. Kemudian Murongyu melambaikan tangannya yang besar, dan Immortal Venerable Jingbo dibawa ke dunia Hetu Luoshu. Dari awal hingga akhir, dengan cepat dan rapi, Yu Jingbo bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebenarnya, ini adalah strategi Murongyu. Hal yang sama berlaku ketika dia menyerang Du Peng sebelumnya. Jika tidak, jika mereka bertarung, itu akan membangkitkan kewaspadaan orang lain, dan mungkin itu akan memicu pertempuran antara dua aliansi utama. Ini adalah sesuatu yang ingin dihindari Murongyu. Du Peng, kamu, di dunia Hetu Luoshu, Yu Jingbo dengan marah mengutuk Du Peng, ingin meninju Du Peng sampai mati. Yu Jingbo, kau adalah sahabatku. Karena alasan inilah aku membiarkanmu keluar dari medan perang. Kau menyerahlah sekarang. Jika kau menyerah kepada Tuan, kau akan mendapatkan keuntungan besar. Menjadi dewa bukan lagi kemewahan di masa depan. Du Peng berkata dengan enteng. Pada saat ini, Du Peng, setelah melihat kelainan Murongyu, secara intuitif ia berpikir bahwa Murongyu bisa menjadi dewa di masa depan. Seperti yang dikatakan bahwa satu orang telah mencapai Taoisme, jika Murongyu menjadi dewa, mereka secara alami akan mendapatkan keuntungan besar. Aku hina, Du Peng, kau bajingan sialan, ingin aku menyerah padanya. Bajingan, aku benar-benar ingin membunuhmu. Yu Jingbo terus meraung, tetapi ia tidak berdaya, tetapi ia disegel dengan kekuatan. Dan di dunia Hetu Luoshu, ia tidak bisa melawan sama sekali. Kalau begitu kau hanya bisa mengekstrak jiwamu dengan paksa. Murongyu berkata dengan enteng, berjalan maju dan mulai mengekstrak jiwa Yu Jingbo. Meskipun Yu Jingbo mencoba yang terbaik untuk melawan, bagaimana ia bisa melawannya? Dalam waktu singkat, ia menjadi pelayan Murongyu, dan ia tidak akan pernah mengkhianatinya.
Setelah menaklukkan Yu Jingbo, Murong Yu memperlakukannya dengan setara, menghilangkan penyakit tersembunyi di tubuhnya, dan meningkatkan kekuatannya sebanyak 100.000 naga menjadi 1,1 juta. Ditata ulang dengan Du Peng.